Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iswandi. Hari ini saya akan membantu teman-teman untuk melakukan proses instalasi environment Flutter di Windows. Pada tahap ini kita akan melakukan beberapa instalasi, yang mana pertama kita akan install JDK, kemudian kita akan install Flutter SDK, lalu kita akan install Android Studio dan pluginnya, kemudian kita menginstal Visual Studio Code dan extension yang ada. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja install JDK-nya. Untuk JDK bisa kita akses di download JDK. Ke Google saja, kemudian kita search di sana download JDK. Oke, kita pilih ini, link ini. Kemudian kita pilih Windows sesuai dengan OS yang kita gunakan. Lalu kita pilih ini, .exe. Oke, sambil menunggu kita install juga, atau kita download juga Flutter ya. Download Flutter SDK. Oke, kita pilih yang bagian install. Nah, di sini kita pilih juga OS yang kita gunakan, contohnya Windows. Kemudian di sini bagian bawah kita scroll, ada pilihan Flutter Windows. Kita download saja versi 3.13.6 yang stabilnya ya teman-teman ya. Oke, nah sambil download kita juga lakukan instalasi JDK-nya. Kita klik aja. Nah, kita yes. Ini kita next aja ya. Ini juga kita next. Ini sudah berhasil. Kita close saja. Nah, sambil nunggu, kita bisa buka folder kita. Kita cek dulu JDK yang kita download apakah sudah tersedia. Nah, di sini kita masuk ke program file, masuk ke Java, JDK, kemudian bin. Nah, ini harus kita daftarkan dulu ya di environment. Maka kita copy path yang di atas, kemudian kita klik kanan, masuk ke properties, kemudian kita pilih advanced system setting. Nah, kita pilih juga environment variable. Nah, di sini kita tambahkan di bagian path-nya. Kita tambahkan dulu path-nya. Oke, kita pilih edit, kita pilih new, kita kopikan di sana, lalu kita okekan. Di bawahnya juga boleh kita tambahkan. Oke, kita okekan. Kita okekan lagi. Kemudian bisa kita cek lagi hasil yang dulu tadi, belum selesai ya. Sambil menunggu proses download Flutter SDK, kita juga lakukan instalasi untuk Android Studio. Jadi kita download dulu Android Studio-nya. Nah, tentu saja ini membutuhkan waktu dan kuota internet ya teman-teman ya. Jadi pastikan kuota internet yang stabil biar mendukung proses untuk downloadnya. Oke, di sini sudah ada versi Drive ya.
Oke, ini kita scroll, kita download. Oke, ini yang versi terbaru ya teman-teman ya. Ini kita download, kita cek dulu. Nah, ini lumayan 1 giga. Sambil menunggu, kita juga lakukan proses dari sisi Flutter ya. Kita pastikan sudah selesai terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah selesai, bisa ini kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kita ekstrak, kita simpan di C aja ya. Oke, kan, oke, karena sudah selesai, kita cek dulu. Kita cek dulu di C. Nah, di Flutter sudah masuk ya SDK-nya. Namun ini biar bisa terbaca, maka kita kopikan juga path-nya di bagian sistem environment tadi ya. Spesifikasi properties, kemudian kita masuk di bagian advanced system setting, environment variable, path-nya juga kita atur, kita edit, oke kan. Nah, sambil menunggu, ini bisa kita coba tes menggunakan perintah. Kita buka CMD, kalau tersedia terminal, langsung saja buka terminalnya. Nah, bisa kita lakukan perintah Flutter min version. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah tampil ya hasilnya teman-teman. Bisa lihat di sini Flutter versionnya itu 3.13.6, kemudian Dart-nya 3.1.3 ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah berhasil, baik teman-teman menggunakan PowerShell atau tadi menggunakan terminal ataupun menggunakan CMD, itu harusnya sama ya teman-teman ya. Nah, Flutter min version. Nah, harusnya hasilnya sama. Oke. Oke. Kemudian kalau diketik perintah Flutter ini sudah bisa dieksekusi ya. Nah, baiklah. Karena berhubung sudah Flutter yang sudah terinstall, kita lihat lagi. Nah, di sini Android Studio-nya sudah selesai ya, kita download. Sekarang proses selanjutnya adalah proses instalasi. Jadi kita install saja Android Studio-nya. Oke. Nah, ini kita pilih next. Ini kita next juga. Next lagi. Install. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita next. Kemudian kita finish. Kita start Android Studio-nya. Di bawah ya. Ini kita pilih kita. Nah, ini munculnya versi yang terbaru, jerapah. Nah, di sini kita pilih next, kemudian standar saja. Nah, di sini opsi opsional teman-teman mau menggunakan like atau Darkula. Nah, di sini saya pilih Darkula saja. Next, kemudian di sini dia akan install beberapa environment yang defaultnya ya. Nah, ini kita next aja, kita accept di sini teman-teman.
Nah, di bawahnya juga ya, di accept juga. Klik bagiannya bintang, kemudian pilih accept, kemudian kita pilih finish. Nah, di sini dia menurut lagi, jadi kita tunggu saja. Baik, di sini kita ada masalah terkait install hal ini, tapi nggak apa-apa, kita finish saja. Selanjutnya adalah kita install plugin dari Flutter. Kita install, kita accept saja, kita install juga. Nah, di sini membutuhkan restart IDE. Nah, kalau sudah, di sini coba kita masuk ke SDK Manager. Di bagian SDK Tools, nah, di sini ada Google Play License Library, kemudian ada Expansion Library, bisa Development SDK. Nah, ini kita pastikan kita centang ya teman-teman ya. SDK Component Tools juga nggak apa-apa, ini juga berguna. Kemudian kita apply, lalu kita okekan. Nah, tunggu lagi proses downloadnya. Kalau kita lihat dari slide kita tadi, kita sudah melakukan proses install JDK, kemudian install Flutter SDK, dan Android Studio serta pluginnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan install Visual Studio Code dan extension-nya. Lalu kita bisa menjalankan komen dari Flutter. Sebelum itu kita download dulu Flutter. Sorry, kita download dulu Visual Studio Code-nya. Oke, kita sesuaikan dengan OS kita, Windows. Nah, di sini sudah selesai. Sambil menunggu proses, oh sini sudah ya. Android Studio-nya di SDK sudah selesai, kita finish, kita apply, kita oke kan. Nah, ini kita close saja. Kita langsung masuk ke proses instalasi Visual Studio Code. Nah, di sini kita accept saja. Kita next, next, next. Kemudian, oke, soalnya sudah langsung ditambahkan, kita next aja. Kita install. Kemudian kita launch saja. Nah, di sini kita masuk ke bagian sebelah kiri, ada extension. Kita ketik saja di sana Flutter. Kita install. Ini juga install tidak apa-apa.
Oke, sudah selesai. Nah, kita restart dulu Visual Studio Code-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memeriksa environment-nya. Apakah sudah tersedia semuanya dengan perintah Flutter Doctor. Kita tunggu dulu. Baik, alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Di sini Flutter sudah kecentang, kemudian Windows version sudah. Lalu di sini ada under toolchain. Nah, di sini biasanya kita ada sarannya ya, some under license not accept katanya ya. To resolve this, run. Nah, jadi ini kita copy aja perintah ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Nah, kita tekan yes aja. Ini untuk license-nya aja. Yes, yes. Oke, kemudian kita cek lagi Flutter Doctor. Nah, kita lihat di sini Flutter-nya sudah, Windows, Android Touch sudah, Chrome sudah, kemudian Visual Studio-nya silang, kemudian Android Studio sudah, Visual Studio Code, Connect Device, Network Resource. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil install environment dari sisi Flutter. Nah, untuk bagian Visual Studio ini itu tidak masalah, teman-teman, karena ini direkomendasikan untuk pengembangan desktop. Nah, jadi di sini untuk Windows Apps kita perlu install Visual Studio-nya. Jadi bukan Visual Studio Code ya. Ini berbeda nih Visual Studio Code yang bagian yang di bawah, tapi ini untuk Visual Studio-nya. Nah, jadi ini nggak apa-apa. Sampai tahap ini kita sudah berhasil untuk melakukan proses instalasi beberapa environment yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi Flutter. Oke, teman-teman semua, jika ada kendala atau permasalahan saat melakukan instalasi environment, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.